Kita akan membuka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Puji Tuhan, saudara. Saya akan bicara tentang kelahiran kembali. Saya sudah pernah membahas ayat-ayat ini. Namun saya percaya apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini akan membuka wawasan dan pengertian kita akan kebenaran, yang akan membawa kita untuk semakin mengerti. Bukan hanya kita memahami apa kelahiran kembali, tetapi sebagai orang percaya kita perlu memiliki pengalaman hidup, yaitu pengalaman hidup rohani, di mana kita dilahirkan kembali oleh Allah. Karena di sini Yesus berbicara tentang hal yang paling mendasar. Ketika berbicara tentang kelahiran kembali, ini adalah hal yang paling dasar, hal yang paling fundamental. Karena Yesus berkata, barang siapa tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Berarti ini sesuatu yang sangat dasar. Ini sesuatu yang sangat penting yang harus dialami oleh setiap orang yang percaya. Kita harus mengalami kelahiran kembali supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, apa arti dari kelahiran kembali? Kita perlu mengerti dan kita perlu memahami apa yang Yesus maksudkan ketika ia berbicara tentang kelahiran kembali. Ini bukan berbicara dalam pengertian jasmani. Nikodemus bingung. Nikodemus tidak bisa memahami secara logika ketika Yesus bicara tentang kelahiran kembali kepada Nikodemus, seorang yang sudah tua. Dia berkata, bagaimana mungkin orang yang sudah tua bisa masuk kembali ke dalam rahim ibu dan dilahirkan? Jadi Yesus tidak sedang berbicara tentang kelahiran secara jasmani. Yesus sedang bicara tentang kelahiran kembali, kelahiran dari Allah, kelahiran dari atas. Dan jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali, maka Yesus dengan tegas berkata, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahkan seorang yang sekelas Nikodemus, seorang Farisi, seorang yang ahli dalam kitab Taurat, Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara, apa yang Yesus maksudkan dengan kelahiran kembali? Apa yang Alkitab katakan? Apa yang Alkitab maksudkan ketika seseorang harus dilahirkan kembali? Saya mengutip pernyataan seorang penginjil dan penulis dari Inggris yang bernama Austin Spark. Dia berkata bahwa kelahiran kembali adalah menerima kehidupan yang lain. Kelahiran kembali adalah menerima kehidupan yang lain, hidup kekal Allah yang tidak diciptakan
sebagai tambahan pada kehidupan manusiawi kita. Jadi ketika seseorang dilahirkan kembali, ada kehidupan yang ditambahkan dalam hidup manusiawi atau dalam hidup lahiriah kita. Dan itu adalah hidup yang kekal, yang tidak diciptakan. Ini adalah hidup kekal Allah yang ditambahkan di dalam hidup manusiawi kita. Itu kelahiran kembali menurut Austin Spark. Dia memahami kelahiran kembali sebagai satu pemberian kehidupan yang lain dari kehidupan yang jasmani ini. Dengan kata lain, saudara, dilahirkan kembali berarti dilahirkan dari Allah dengan kehidupan ilahi, kehidupan yang berbeda dari kehidupan manusiawi kita. Ini dilahirkan kembali. Ada kehidupan Allah yang ditambahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bukan hanya manusia yang hidup secara manusiawi. Jadi seseorang yang telah dilahirkan kembali, di dalam dirinya terdapat kehidupan ilahi sebagai tambahan pada kehidupan alamiahnya atau manusiawinya. Saudara, kelahiran kembali ini adalah pekerjaan Allah, bukan sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Yesus menyebutnya sebagai lahir dari roh. Dalam Yohanes 3 yang ke-8 dikatakan, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh, tiap-tiap orang yang lahir dari Allah. Jadi pekerjaan kelahiran kembali itu bukanlah inisiatif manusia, bukanlah pekerjaan manusia, tapi ini adalah pekerjaan Allah, saudara. Dalam Yohanes 1 ayat 13 dikatakan, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Inilah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Mereka menjadi anak-anak Allah. Dan dikatakan mereka bukanlah orang-orang yang diperanakan dari darah daging, tetapi ini adalah pekerjaan Allah. Saudara, yang harus kita tanyakan dalam diri kita, bagaimana agar kita dapat mengalami kelahiran kembali ini? Dan sudahkah kita dilahirkan kembali oleh Allah? Sudahkah hidup kekal Allah itu ditambahkan dan sudah ada dalam hidup kita? Saudara, untuk mengalami kelahiran kembali, kita harus menyadari kebutuhan kita akan kehidupan ilahi. Orang yang merasa bahwa saya tidak membutuhkan kehidupan kekal, saya tidak membutuhkan kehidupan Allah, tidak mungkin orang itu akan mengalami kelahiran kembali. Seseorang harus menyadari kebutuhannya untuk Allah mengerjakan dan memberikan kehidupan ilahinya. Maka dikatakan dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga, Yesus menjawab Nikodemus, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini yang Yesus ingatkan kepada Nikodemus, seorang pengajar Yahudi, seorang pengajar Israel, yang secara manusia dia adalah seorang yang sangat beragama. Dia seorang yang sangat saleh, dia seorang yang sangat baik. Tetapi Yesus berkata, kalau ia tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Begitupun saudara, jika kita tidak memiliki kehidupan manusia, kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan manusia. Kita dilahirkan sebagai manusia dengan hidup manusia, sehingga kita bisa masuk ke dalam lingkup dunia
atau kerajaan manusia. Saudara, kita semua telah dilahirkan dengan kehidupan manusia, supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan manusia. Kita bisa mengenal sesama kita manusia. Kita bisa memahami dan mengenal siapa diri kita, siapa orang lain, karena kita dilahirkan dengan kehidupan manusia. Kalau ada seandainya manusia, secara fisik ini manusia, tapi hidup yang Tuhan taruh di dalam dirinya itu bukan hidup manusia, mungkin dari makhluk lain yang ada di dalam dirinya, maka akan bertentangan dengan manusia, tidak akan bisa menyatu dengan manusia, saudara. Itulah sebabnya Yesus berbicara, seseorang tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan dari Allah, kalau tidak ada hidup Allah di dalam diri manusia. Karena darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Maka kita harus memiliki hidupnya Allah, supaya kita bisa menjadi satu dengan Allah, saudara. Maka yang pertama yang harus kita pahami, kita harus menyadari bahwa kita membutuhkan kehidupan kekal itu. Kita membutuhkan kehidupan ilahi. Hidup Allah itu ada dalam diri kita. Itu hal yang pertama untuk kita mengalami kelahiran kembali. Yang kedua, saudara, kita perlu menyadari bahwa manusia alamiah kita itu perlu dikuburkan dalam air baptisan. Kita bukan hanya menyadari bahwa kita membutuhkan hidup ilahi Allah. Kita membutuhkan kehidupan Allah itu yang berbeda dengan hidup alamiah kita untuk ada dalam diri kita. Tapi kita harus menyadari bahwa manusia alamiah kita ini, manusia yang diturunkan dari manusia Adam dan Hawa yang telah jatuh ke dalam dosa, ini perlu dikuburkan dalam air baptisan. Dalam Yohanes 3 ayat yang kelima, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Yesus berbicara tentang dilahirkan dari air dan roh. Saudara, di sini Tuhan Yesus menegaskan betapa pentingnya seseorang harus dilahirkan dari air dan roh. Apa yang dimaksud dengan dilahirkan dari air dan roh di sini, saudara? Bagi Nikodemus, istilah ini mungkin sudah tidak asing. Karena dalam pelayanan Yohanes Pembaptis, istilah air dan roh itu sudah diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Air merujuk kepada baptisan air, sebagaimana pelayanan Yohanes Pembaptis yang membaptiskan orang yang bertobat ke dalam air untuk menguburkan kehidupan manusia lamanya. Orang mengaku dosa, orang bertobat, dibaptiskan ke dalam air untuk menguburkan kehidupan manusia alamiahnya, kehidupan manusia lamanya. Dan roh itu menunjuk kepada pelayanan Yesus. Ketika Yohanes Pembaptis ada di sungai Yordan, dia berkata, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang datang sesudah aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Di sini Yohanes Pembaptis berbicara tentang air dan roh. Maka Yesus ketika berbicara tentang kamu harus dilahirkan dari air dan roh, maka itu menuju kepada dilahirkan dari roh, itu menuju kepada pelayanan Yesus yang akan membaptis orang percaya dengan Roh Kudus untuk membangkitkan manusia dari kematian kepada hidup kekal Allah yang menakjubkan. Ini adalah pekerjaan Allah. Makanya dalam Roma 6 ayat 4 dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Ini yang Yesus katakan dengan seseorang harus dilahirkan dengan air. Bukan hanya itu, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru.
Di dalam baptisan kita dikuburkan, tetapi kita akan dibangkitkan oleh Roh Allah untuk kehidupan yang baru, untuk hidup yang daripada Allah, hidup yang menakjubkan. Melalui dua pelayanan inilah manusia akan mengalami kelahiran kembali. Kita tidak hanya perlu menyadari bahwa kita membutuhkan kehidupan ilahi Allah, tapi kita harus menyadari bahwa hidup alamiah kita harus diakhiri. Kita harus bertobat, kita harus menyadari betapa kita telah jauh dari Allah. Kita harus menyadari bahwa manusia lama kita itu tidak ada artinya. Sebaik-baiknya manusia lahiriah, kalau ia tidak memiliki kehidupan ilahi Allah, maka itu akan sia-sia. Seseorang tidak akan pernah dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Walaupun sebaik dan saleh apapun kehidupannya, kita harus menyadari bahwa manusia alamiah kita tidak ada artinya. Manusia lama kita itu harus dikuburkan, harus dihentikan, harus dimatikan, dikuburkan dalam air baptisan. Kemudian kita berbalik datang kepada Tuhan. Sesudah hidup lama kita diakhiri, dimatikan dan dikubur dalam air baptisan, maka kita akan mengalami kebangkitan dari Roh yang membawa kita kepada satu kehidupan ilahi. Saudara, Roma 6 ayat 5 berkata demikian. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kita harus menjadi satu dengan kematian Kristus. Maka kita pun akan menjadi satu dengan kebangkitan Kristus. Kristus bangkit dengan kehidupan yang tidak dapat binasa. Ia tidak akan pernah mengalami kematian lagi. Maut sudah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Dan hidup inilah hidup yang tidak dapat binasa. Hidup kekal Allah inilah yang harus ada dalam diri kita ketika seseorang dilahirkan kembali. Amin, saudara. Kita harus menyadari kita membutuhkan hidup ilahi ini. Dan kita harus menyadari manusia lama kita harus dimatikan. Kehidupan dari manusia yang belum dihidupkan oleh Allah itu harus diakhiri. Kebaikan-kebaikan yang hanya dari manusia lahiriah, saudara, itu tidak akan pernah membawa manusia melihat kerajaan Allah. Harus ada hidup ilahi Allah di dalam diri seseorang. Dan itu hanya terjadi ketika seseorang dilahirkan kembali. Kalau seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan pernah bisa memiliki kehidupan ilahi Allah. Ini bukan sebuah konsep yang harus dipahami secara logika saja, tapi ini sesuatu kebenaran yang harus dialami oleh setiap orang yang percaya. Ada banyak orang yang mungkin juga bisa menjelaskan mengenai kelahiran kembali, tetapi sudahkah ia benar-benar mengalami kehidupan Allah itu, di mana ia dilahirkan kembali oleh Allah? Jadi saudara, kelahiran kembali adalah penghentian kehidupan manusia lama beserta dengan perbuatan-perbuatannya dan permulaan dari ciptaan baru dengan kehidupan ilahi Allah. Itu kelahiran kembali. Jadi ada yang diakhiri dan ada yang dimulai. Manusia lama diakhiri, tetapi ada kehidupan baru yang dilahirkan, yang dimulai di sana, yaitu kehidupan ilahi. Lahir dari air berarti dikuburkan dan dimatikannya manusia lama kita, dan dilahirkan dari Roh berarti dibangkitkannya kita ke dalam kehidupan ilahi Allah. Dan setiap orang yang telah lahir kembali akan memiliki kehidupan yang baru yang berasal dari ilahi. Ia disebut sebagai anak-anak Allah
karena ia lahir dari Allah dan Allah adalah Bapaknya. Seseorang disebut anak itu karena kelahiran. Kita disebut anak-anak Allah ketika kita sudah dilahirkan dari Allah. Kalau seseorang belum dilahirkan dari Allah, ia tidak pernah menjadi anak-anak Allah. Kalau ia bukan anak Allah, maka Allah bukanlah Bapaknya. Kalau Allah bukan Bapa kita, kita bukan anak-anak Allah. Kita tidak bisa mengharapkan janji-janji Allah menjadi bagian kita, karena kita belum menjadi bagian dari keluarga Allah. Itulah sebabnya kalau Allah adalah Bapa kita, kalau kita sudah mengalami kelahiran kembali, maka Allah adalah Bapa kita. Sebagai Bapa kita, saudara, Ia adalah Bapa yang baik. Dia Bapa yang memelihara anak-anaknya, karena Ia sangat mengasihi anak-anaknya. Itulah sebabnya Ia mau berbagi hidupnya kepada kita, agar kita memiliki hidup yang berkelimpahan, hidup yang kekal. Kenapa, saudara? Karena Allah tidak ingin kita binasa. Inilah Allah Bapa kita yang baik. Dia memelihara saudara, Dia mengasihi saudara, Dia memberikan hidupnya bagi saudara. Tetapi itu hanya bagi anak-anak Allah yang akan mengalami Allah sebagai Bapa yang baik. Sebaliknya, saudara, kalau kita sudah dilahirkan sebagai anak-anak Allah, maka sebagai anak-anak Allah kita tidak akan membiasakan diri untuk berdosa lagi. Kalau kita sudah memiliki hidup Allah, kalau benih ilahi sudah ada dalam diri kita, kita tidak akan membiasakan diri dengan dosa. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah anak-anak Allah. Dia tidak berbuat dosa lagi. Sebagai anak-anak Allah ada benih ilahi, ada hidup kekal Allah yang akan memungkinkan seseorang untuk tidak berbuat dosa lagi. Bukan hanya itu, kalau kita sudah dilahirkan sebagai anak-anak Allah, maka kita juga akan menjadi berusaha untuk hidup dalam kekudusan, sebagaimana Bapa kita yang ada di surga adalah kudus. Dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kalau Dia adalah Bapa kita, kalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita akan hidup kudus. Kalau kita adalah anak-anak Allah, kita akan menghormati Allah, menghormati Bapa kita, karena kita adalah anak-anak. Akan tetapi jikalau kita belum dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah, sudah, kita tidak memiliki bagian apapun dalam semua kekayaan yang akan dikaruniakan Allah kepada anak-anak. Kita tidak punya janji-janji Allah. Kita tidak punya hak atas berkat-berkat kekal Allah kalau kita belum dilahirkan sebagai anak-anak Allah. Itulah sebabnya kita semua harus dilahirkan dari air dan roh. Kita semua harus dilahirkan kembali agar kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah dan menikmati segala berkat rohani yang ada di dalam. Hanya anak-anak Allah yang berhak untuk menerima janji-janji Allah dan berkat-berkat Allah. Galatia 4 ayat 6-7. Dan karena kamu adalah anak, berarti ini orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, sehingga disebut sebagai anak. Maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Kalau kita anak, kita adalah ahli waris. Kita orang-orang yang punya hak atas segala berkat Allah. Tapi kalau kita belum dilahirkan kembali,
kita belum menjadi anak-anak Allah, kita tidak berhak atas segala berkat-berkat Allah. Kita bukanlah ahli-ahli waris dari segala janji Allah, dari segala berkat-berkat penyediaan Allah yang luar biasa. Tapi kalau saudara dan saya sudah dilahirkan kembali oleh Allah, kita menjadi anak-anak Allah, saudara, kita tidak perlu khawatir dengan kehidupan kita di dunia ini. Sedangkan hidup kekal kita itu disiapkan Allah. Sedangkan kerajaan Allah Tuhan berikan untuk saudara dan saya, untuk kita bisa menikmati kehidupan yang kekal dalam kerajaan. Terlebih pemeliharaan Allah bagi saudara dan saya di tengah-tengah dunia ini. Tapi hal yang paling fundamental, sudahkah kita dilahirkan kembali? Sudahkah kita dilahirkan dari air dan roh? Sudahkah kita menyadari kebutuhan kita akan hidup kekal, hidup ilahi Allah? Betapa tidak berartinya hidup ini kalau kita hanya memiliki hidup manusiawi kita ini. Kalau kita belum mengalami dilahirkan dari air dan roh, kita belum menyadari bahwa manusia lama kita ini harus dikuburkan dalam air baptisan, dan kita harus bangkit, dihidupkan oleh kehidupan yang baru melalui pekerjaan roh Allah. Kalau saudara dan saya sudah dilahirkan kembali, kita adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Kita orang-orang yang pasti dipelihara oleh Allah. Kita yang akan dijaga, dilindungi oleh Allah. Karena tidak ada bapa yang tidak memelihara anak-anaknya. Tidak ada bapa yang membiarkan anak-anaknya. Bapa di dunia ini saja, Yesus berkata, tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Terlebih Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Itulah sebabnya betapa pentingnya seseorang dilahirkan kembali, supaya seseorang itu bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, bahkan menikmati segala janji-janji Allah, pemeliharaan Allah yang luar biasa. Maka kita harus menyadari keberadaan kita. Kita harus tinggalkan hidup lama kita. Kita harus kuburkan hidup lama kita. Kita datang kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang akan mengerjakan